Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya yang Pak Hari banggakan. Pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar akidah akhlak ya untuk kelas 8. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang sudah bantu channel Pak Guru dengan cara like, share, dan subscribe, Pak Hari ucapkan terima kasih. Bagi kalian ya yang belum like, share, dan subscribe, silahkan kalian bisa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai ikhtiar. Ya, kalian lihat. Nah, pembelajaran online akidah akhlak kelas 8 Amtas Negeri 1 Banyumas semester Gasal. Membiasakan ya akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kali ini kita hanya akan membahas mengenai ikhtiar ya. Ikhtiar itu hal yang sangat penting. Kita tahu bersama ya, orang hidup itu harus ikhtiar, harus berusaha untuk meraih apa yang dicita-citakan. Baik, seperti apa pembahasannya? Mari kita langsung saja ke materinya. Kalian amati dulu peta konsep berikut ini. Ya, silahkan. Ini ya materi. Ada pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian ada dalil nakli tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian ada contoh ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian ada dampak positif ya. Memiliki akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, syukur, dan qanaah. Baik ya. Nanti juga ada aktivitas yang bisa kalian lakukan ya di rumah kalian masing-masing. Baik anak-anak semuanya, kita langsung masuk ke materinya. Kalian perhatikan. Coba kalian amati gambar berikut. Wah, ini keren banget ya. Nah, ini gambar orang yang sedang melompat. Nah, ini menurut kalian itu seperti apa ini? Ya, ini adalah bentuk ikhtiar atau usaha ya. Usaha untuk menempuh jalan yang baru walaupun dengan resiko kalau tidak sampai akan jatuh, tapi dengan kekuatan dan semangat insya Allah segalanya akan bisa tercapai, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalian juga harus sama ya, semangat dalam berikhtiar dan berusaha. Oke, baik, untuk selanjutnya perhatikan. Nah, ini ada kisah ya dari tokoh yang sangat populer di negeri kita, yaitu Bapak B.J. Habibie. Ini adalah Presiden Republik Indonesia ya. Jadi ini merupakan tokoh inspiratif yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan beliau yang sangat tekun dalam belajar sampai akhirnya bisa menciptakan pesawat terbang dan menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan ikhtiar di sini ya. Apa sebenarnya ikhtiar itu? Ikhtiar itu berasal dari bahasa Arab ya, dari kata ikhtiar yang artinya adalah memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Nah, dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Ini bukan ya. Jadi seorang hamba harus senantiasa berusaha, berjuang untuk meraih apa yang diinginkan. Jangan berpangku tangan. Oke? Baik, ini adalah pengertian ikhtiar. Selanjutnya, dalil nakli yang berkaitan dengan ikhtiar. Kalian bisa lihat dalam surat Al-Ra'du ya, Al-Ra'du ayat 11. Oke, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ya. Artinya
Allah akan merubah keadaan suatu kaum apabila orang tersebut mau berusaha, tidak berpangku tangan. Baik, selanjutnya kalian juga bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung ya. Jadi ini ketika kita sudah menjalankan kewajiban ya, terutama ibadah, sholat dan sebagainya, maka kita diperintahkan untuk mencari rezeki Allah yang bertebaran di muka bumi. Baik, ini dalil nakli ikhtiar. Selanjutnya, bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Kalian bisa lihat ya. Di antaranya adalah bekerja keras dan tidak bergantung nasibnya pada orang lain. Kemudian rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari bapak ibu guru. Kemudian memiliki sikap perwira sehingga disukai teman banyak ya. Apa itu perwira? Perwira itu adalah orang yang suka menolong, suka bekerja ya, dan tidak mau merepotkan orang lain. Ini perwira. Baik, kemudian semangat dalam melakukan pekerjaan dan juga tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan ya. Apapun rintangannya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, karena dia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak putus asa. Baik, ini bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Selanjutnya, dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Kalian bisa lihat apa sih dampaknya? Wah, banyak tentu ya. Banyak sekali manfaat kita ikhtiar. Di antaranya adalah menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah. Kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup, karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan. Kemudian meninggikan derajat kita di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya kepuasan batin ya, karena kita sudah berusaha ya, dengan sungguh-sungguh, maka akan ada kepuasan batin yang dirasakan. Kemudian terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Oke? Ya, ini adalah beberapa dampak positif dari perilaku ikhtiar. Selanjutnya, ini kita ternyata akan membahas dua ya. Kalau tadi Pak Kari sampaikan hanya ikhtiar, kita langsung lanjut. Masih semangat ya? Oke, tetap semangat. Kita akan bahas dua sekaligus, yaitu tawakal. Ini juga merupakan akhlak yang terpuji, perilaku yang baik yang harus kita punyai. Apa itu tawakal? Penasaran? Ayo kita lihat. Nah, tawakal berasal dari kata wakala ya, yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita hanya kepada orang lain secara istilah. Secara istilah ini tawakal adalah menyerahkan sesuatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya ya. Jadi yang namanya tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan ya, apa catatannya? Setelah kita berusaha ya. Setelah tadi kita berikhtiar, kemudian ya hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Oke, baik ya. Selanjutnya adalah dalil tentang tawakal. Oke, untuk dalil tentang tawakal kalian bisa lihat ya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23 ya. Pak Guru kasih kesempatan untuk kalian membaca, silakan kalian baca dengan seksama ya. Nanti kalau kalian butuh waktu banyak bisa dihentikan dulu videonya untuk membaca. Baik. Nah,
Dalil ini ya, Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 23 ini memerintahkan kita agar senantiasa bertawakal kepada Allah ya. Nah, di akhir ayatnya berbunyi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ya. Jika benar-benar orang beriman, maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang dampak positif. Nah, apa sih dampak positif orang yang tawakal? Di antaranya adalah ini, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, kemudian mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah Subhanahu wa taala menentukan ya. Jadi mengurangi beban pikiran karena kita sudah berusaha. Untuk masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ya, harus yakin bahwasanya Allah nanti akan mengabulkan apa yang kita inginkan insyaallah. Kemudian mengurangi kejahatan dan tindak kriminal ya. Jika kita bekerja kemudian kebutuhan tercukupi, insyaallah ya tidak akan timbul perilaku yang menyimpang berupa kejahatan atau tindak kriminal. Kemudian memperoleh keteguhan hati ya, kita harus punya keimanan, keyakinan yang kuat kepada Allah. Oke, evaluasi silahkan ya, setelah tadi kalian mendengarkan apa yang Pak Kari sampaikan, kalian kerjakan latihan soalnya ya. Yang pertama, jelaskan pengertian ikhtiar secara bahasa dan istilah. Yang kedua, tulislah dalil tentang ikhtiar. Kemudian sebutkan 2 dampak positif dari pembiasaan sikap ikhtiar. Kemudian jelaskan pengertian tawakal secara bahasa dan istilah, dan berilah contoh yang menunjukkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semuanya, ini 5 soal, silahkan kalian kerjakan ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti pembelajaran Pak Kari dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Intinya kita harus senantiasa ikhtiar dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang Pak Kari sampaikan. Biar video ini bisa lebih bermanfaat, bisa bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Tetap semangat, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.